Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Kita bukan hanya menghabiskan waktu, tetapi juga menghabiskan hidup kita. Oleh karena itu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai dan memberikan kontribusi positif dalam hidupmu. Begitu juga sebaliknya. Bayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan di mana setiap orang adalah pulau, dan persahabatan adalah jembatan yang menghubungkan alam semesta pribadi ini. Kekurangan teman bukan hanya sekadar tidak punya teman, tetapi juga kurangnya kepercayaan yang menciptakan penghalang tak terlihat di antara kita. Kurangnya kepercayaan dapat sangat mempengaruhi kualitas hubungan kita, dan tentunya juga perjalanan hidup kita. Penting untuk dipahami bahwa memiliki lingkaran sosial yang kecil bukanlah masalah. Beberapa orang lebih suka ketenangan dalam kehidupan sosial mereka. Namun, ketika kesepian menjadi bayangan yang mengganggu dan ketiadaan teman lebih banyak membawa masalah daripada ketenangan, itu adalah saatnya untuk mencari perubahan. Ingatlah bahwa kuantitas tidak selalu berarti kualitas. Jadi, carilah koneksi yang tulus dan berkualitas dengan orang lain. Ini akan membuatmu lebih kuat dan percaya diri. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa topik terkait kurangnya persahabatan, agar kamu dapat memahami masalah ini, dan, jika diinginkan, mencari solusi praktis. Kamu akan memahami bagaimana kurangnya kepercayaan berkaitan dengan kekurangan teman, dan yang paling penting menemukan jalur stoik untuk membangun hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Ingatlah bahwa pengembangan diri dan keterampilan sosial adalah cahaya penuntun dalam perjalanan kita. Jadi simak videonya sampai akhir. Ayo mulai. 1. Malu atau introvert. Bagi mereka yang cenderung pemalu atau introvert, menjalin dan mempertahankan persahabatan bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun, filsafat stoik menawarkan pendekatan unik dan kuat untuk mengatasi rintangan ini, mengubah rasa malu menjadi perjalanan menuju penemuan diri dan pertumbuhan pribadi. Pelajaran pertama dalam stoik untuk mengatasi rasa malu adalah penerimaan diri. Memahami bahwa beberapa orang memang secara alami pemalu atau introvert adalah bagian penting dari menerima diri sendiri. Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa menerima siapa diri kita adalah langkah awal untuk transformasi apapun. Dengan menerima rasa malu sebagai bagian sementara dari perjalanan, seseorang mulai menapaki jalan kesadaran diri. Stoikisme menekankan kekuatan saat ini, mengajak kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, daripada terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan masa lalu. Dalam praktik sosial, ini berarti tidak membiarkan rasa malu mengurung kita dalam pikiran negatif tentang apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dengan melepaskan diri dari ekspektasi dan proyeksi, kita menemukan kebebasan untuk bertindak sesuai prinsip kita tanpa rasa takut. Rasa malu seringkali berakar pada ketakutan terhadap penilaian orang lain. Para stoik seperti Seneca menyoroti pentingnya empati. Dengan menempatkan diri kita di posisi orang lain, kita menyadari bahwa setiap orang memiliki pertempuran batin dan ketidakamanan mereka sendiri. Kesadaran ini membebaskan kita dari pemikiran berlebihan tentang diri sendiri dan memungkinkan interaksi yang lebih tulus dan penuh kasih. Salah satu prinsip dasar stoik adalah melepaskan diri dari hasil. Ini berarti bahwa dalam mencari persahabatan, fokusnya harus pada proses, bukan hasilnya. Alih-alih khawatir tentang penerimaan atau penolakan, individu stoik lebih fokus pada keaslian dan kebajikan dalam setiap interaksi. Pola pikir ini mengurangi tekanan terkait rasa malu, memungkinkan pendekatan yang lebih santai dan sederhana. 2. Kurangnya kesempatan sosial. Tidak jarang seseorang merasa berada dalam lingkungan di mana kesempatan untuk berinteraksi sangat minim, yang akhirnya menyebabkan rasa tidak terhubung. Filsafat stoik, dengan penekanan pada kebajikan, ketahanan, dan kebijaksanaan praktis memberikan panduan untuk mengatasi dan melampaui situasi ini. Salah satu saran adalah terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas. Stoikisme sangat menekankan kontribusi untuk kebaikan bersama, berpartisipasi dalam pekerjaan,
Sukarela tidak hanya sejalan dengan kebajikan stoik, tetapi juga memperkenalkanmu pada individu dengan minat yang sama. Baik itu berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan, mendukung acara amal, atau menjadi sukarelawan di pusat komunitas. Kegiatan ini menciptakan pengalaman bersama dan peluang untuk membangun koneksi. Ikuti workshop atau seminar yang terkait dengan bidang pekerjaanmu. Selain meningkatkan keterampilan profesional, ini juga akan memperkenalkanmu kepada para profesional yang mungkin memiliki tujuan dan nilai yang sama. Organisir atau ikut serta dalam kegiatan luar ruangan seperti hiking, bersepeda, atau olahraga kelompok. Lingkungan ini menyediakan suasana yang santai untuk berinteraksi, memungkinkan koneksi terbentuk secara alami di tengah keindahan alam. Bergabunglah dengan forum atau grup yang didedikasikan untuk minatmu dan aktiflah dalam diskusi. Ini dapat menghasilkan koneksi yang bermakna dan dalam beberapa kasus beralih ke pertemuan tatap muka. Selain itu, praktikkan rasa syukur stoik. Dalam mengejar kesempatan sosial, penting untuk menghargai hubungan yang sudah ada. Stoikisme mengajarkan untuk bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita. Dengan mengakui dan menghargai hubungan yang sudah ada, kamu menciptakan pola pikir positif yang menarik koneksi baru. 3. Masalah kepercayaan. Dalam tarian rumit hubungan manusia, masalah kepercayaan dapat menciptakan bayangan yang menghalangi terbentuknya persahabatan yang erat. Bagi mereka yang menempuh jalan stoik, memahami kapan suatu hubungan dibangun di atas kepercayaan menjadi perjalanan yang penuh kesadaran diri dan kebijaksanaan. Stoikisme sangat menekankan kesadaran diri. Sebelum mempercayai orang lain, penting untuk merenungkan nilai-nilai, harapan, dan kerentanan diri sendiri. Para stoik menganjurkan pemahaman yang mendalam tentang diri untuk menavigasi kompleksitas hubungan manusia. Luangkan waktu untuk berintrospeksi, mengidentifikasi sumber kekhawatiran terkait kepercayaan dalam diri sendiri. Stoikisme mendorong komunikasi yang jujur dan terbuka. Jika masalah kepercayaan muncul, hadapilah secara terbuka dengan individu yang terlibat. Dengan mendorong komunikasi yang transparan, kamu menyelaraskan tindakanmu dengan nilai-nilai stoik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hubungan yang tulus. 4. Kurangnya keterampilan sosial. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius Cers, terimalah hal-hal yang diikatkan takdir padamu dan cintailah orang-orang yang takdir bawa ke dalam hidupmu, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hatimu. Sebelum terjun ke dalam interaksi sosial, terimalah dirimu sepenuhnya. Pahamilah bahwa setiap orang, terlepas dari keterampilan sosial mereka, memiliki nilai yang melekat. Dasar stoik ini membuka jalan bagi hubungan yang tulus, bebas dari belenggu keraguan diri. Para stoik menekankan kemajuan bertahap dalam segala aspek kehidupan. Terapkan prinsip ini dalam pengembangan keterampilan sosialmu. Alih-alih langsung menghadapi pertemuan sosial besar, perlahan-lahan ekspos dirimu dalam berbagai situasi. Ini memungkinkanmu untuk membangun rasa percaya diri dengan kecepatan yang sesuai, sejalan dengan gagasan stoik tentang pertumbuhan yang terukur. Kata-kata Marcus Aurelius menyoroti pentingnya mencintai orang yang takdir bawa ke dalam hidup kita. Dalam interaksi sosial, gunakan kebajikan sebagai kompas. Fokuslah pada kualitas seperti kebaikan, empati, dan pengertian. Dengan membawa kebajikan stoik dalam interaksi, kamu tidak hanya memperbaiki karaktermu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada dinamika sosial. Tanyakan pertanyaan, tunjukkan minat pada perspektif orang lain, dan ciptakan lingkungan dialog terbuka. Rasa ingin tahu yang tulus tidak hanya memperkaya pemahamanmu tentang orang lain, tetapi juga membuka jalan menuju hubungan yang lebih otentik. Praktikkan afirmasi positif yang sejalan dengan prinsip stoik. Fokuskan pada kekuatanmu, akui nilai dirimu, dan hadapilah situasi sosial dengan pola pikir yang berakar pada keyakinan diri. Jika menghadapi penolakan atau momen canggung, tanggapi dengan sikap stoik. Pahamilah bahwa peristiwa eksternal berada di luar kendalimu, tetapi responmu ada dalam kendalimu. 5. Perubahan keadaan. Hubungan, seperti gelombang laut, mengalami perubahan seiring transisi hidup. Penting untuk mengenali bahwa dinamika persahabatan mungkin berkembang. Terimalah pemahaman ini dengan cara stoik, menghargai bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan
dari pengalaman manusia. Stoikisme menekankan konsep pelepasan yang sehat. Ketika keadaan berubah, persahabatan mungkin merenggang. Pahami bahwa pelepasan ini bukan cerminan kegagalan pribadi atau ketidakcukupan, melainkan pandanglah melalui lensa kebijaksanaan stoik. Pahami bahwa peristiwa eksternal berada di luar kendalimu, termasuk hubungan. Perubahan hidup seringkali membawa kita ke lingkungan yang tidak dikenal. Stoikisme mendorong kita untuk mencari komunitas di lingkungan baru ini. Hadiri acara lokal, bergabung dengan klub atau grup yang sejalan dengan minatmu, dan proaktif dalam berintegrasi dengan sekitarmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya memperluas lingkaran sosialmu, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki. Transisi kehidupan adalah momen yang tepat untuk refleksi diri. Stoikisme mendorong introspeksi selama masa perubahan. Renungkan nilai-nilaimu, aspirasimu, dan jenis hubungan yang kamu inginkan. Gunakan praktik reflektif ini untuk membimbing pilihan sosialmu saat menavigasi situasi yang tidak terduga. 6. Pergeseran prioritas. Stoikisme mengajak kita untuk melihat kehidupan sebagai suatu perjalanan dinamis di mana prioritas berubah dan berkembang. Saat ambisi karier meningkat atau tanggung jawab keluarga menjadi fokus utama, penting untuk mengenali fluiditas prioritas ini. Penerimaan terhadap perubahan ini menjadi fondasi pendekatan stoik terhadap lanskap kehidupan yang terus berubah. Selama masa fokus karier yang intens atau tanggung jawab keluarga yang meningkat, terimalah musim-musim ini dengan cara stoik. Pahami bahwa naik turunnya tuntutan hidup tidak hanya memengaruhi jadwalmu, tetapi juga sifat interaksi sosialmu. Di tengah pergeseran prioritas, stoikisme menekankan adaptasi yang berbudi luhur. Ketika komitmen karier atau keluarga meningkat, cobalah untuk menyelaraskan usaha-usaha ini dengan kebajikan stoik seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Ideal stoik adalah mengejar keunggulan di setiap aspek kehidupan, termasuk di bidang profesional dan keluarga. Stoikisme memberi nilai lebih pada kualitas hubungan daripada kuantitasnya. Ketika prioritas berubah dan waktu menjadi barang berharga, fokuslah pada memelihara beberapa hubungan yang bermakna, daripada menyebarkan dirimu terlalu tipis. Para stoik menghargai persahabatan yang mendalam dan otentik, menganggapnya penting untuk kehidupan yang sejahtera. 7. Kesehatan mental. Kesejahteraan mental kita memainkan peran penting dalam membentuk hubungan kita. Filsafat stoik, dengan wawasan yang mendalam, menawarkan panduan bagi mereka yang bergulat dengan tantangan kesehatan mental yang mungkin menghalangi pembentukan persahabatan. Stoikisme menekankan keterkaitan antara pikiran dan tubuh. Memahami perspektif holistik ini adalah dasar untuk menangani masalah kesehatan mental. Para stoik mengakui bahwa pikiran yang sehat berkontribusi pada kehidupan yang sejahtera, termasuk kemampuan untuk membentuk dan memelihara persahabatan. Saat menghadapi kondisi seperti kecemasan atau depresi, para stoik menganjurkan pengembangan ketahanan melalui praktik-praktik filosofis. Ini melibatkan membangun kekuatan batin yang memungkinkan individu untuk menghadapi naik turunnya emosi, menciptakan landasan yang stabil untuk kesejahteraan pribadi dan hubungan sosial. Kehadiran mindfulness dan meditasi adalah bagian integral dari praktik stoik. Mengintegrasikan ini ke dalam kehidupan sehari-hari membantu dalam mengelola kesehatan mental. Dengan berlatih kesadaran saat ini, individu dapat menghadapi dan mengatasi pola pikir negatif, memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara lebih otentik dalam interaksi sosial. 8. Pilihan gaya hidup. Dalam ritme kehidupan modern yang sibuk, kurangnya persahabatan terkadang bisa disebabkan oleh pilihan gaya hidup, baik jadwal yang sibuk atau lebih suka melakukan kegiatan sendiri. Stoikisme memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menavigasi pilihan-pilihan ini sambil tetap membina hubungan yang bermakna. Sementara jadwal yang padat mungkin membatasi interaksi sosial, para stoik mendorong individu untuk mengevaluasi prioritas mereka. Apakah komitmen ini sesuai dengan nilai inti kita dan mengejar koneksi yang bermakna? Refleksi diri stoik membantu dalam membedakan antara keterlibatan yang perlu dan yang menghambat kesejahteraan sosial. Dalam konteks gaya hidup yang sibuk ini berarti dengan sengaja meluangkan waktu untuk interaksi sosial. Para stoik menyadari pentingnya keseimbangan. Meskipun tanggung jawab itu penting, begitu juga dengan hubungan yang bermakna. Dengan secara sadar, menyisihkan waktu untuk interaksi sosial
individu dapat melampaui batasan jadwal yang padat. Prioritaskan hubungan berdasarkan kebajikan, bukan hanya kenyamanan. Dalam gaya hidup yang sibuk, membuat pilihan sadar tentang orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi penting. Prioritas sosial stoik berarti menginvestasikan waktu dalam hubungan yang selaras dengan nilai-nilai kita, meskipun jumlah interaksinya terbatas. 9. Perbedaan minat. Perbedaan dalam minat bisa kadang-kadang menciptakan pola isolasi, berkontribusi pada kurangnya persahabatan. Stoikisme menawarkan panduan tentang cara menjembatani perbedaan ini dan membangun hubungan yang bermakna. Stoikisme mendorong individu untuk menerima keragaman minat manusia yang melekat. Alih-alih melihat perbedaan sebagai penghalang, para stoik melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh. Dengan menerima prinsip stoik tentang menerima apa yang berada di luar kendali kita, individu dapat menemukan ketenangan dalam memahami bahwa tidak semua orang memiliki minat yang sama, dan itu adalah hal yang wajar. Para stoik menganjurkan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dalam konteks minat yang beragam, ini berarti mengembangkan pola pikir yang menghargai hal-hal baru dan menyambut peluang untuk menjelajahi minat-minat baru. Adaptabilitas stoik mendorong individu untuk keluar dari zona nyaman mereka, menumbuhkan pertumbuhan pribadi, dan memperluas lingkup kemungkinan persahabatan. Meskipun minat berbeda, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang menyatukan kita sebagai manusia. Nilai-nilai, emosi, dan pengalaman dasar yang kita bagikan membentuk landasan bersama tempat hubungan yang tulus dapat dibangun. Dengan menekankan aspek universal dari pengalaman manusia, stoikisme memandu individu menuju hubungan yang melampaui minat tertentu. Ketika dihadapkan dengan perbedaan minat, pendekatan orang lain dengan rasa ingin tahu yang tulus menjadi alat untuk menjembatani perbedaan. Dengan berusaha memahami dan menghargai minat orang-orang di sekitar kita, kita tidak hanya memperluas wawasan kita sendiri, tetapi juga membangun fondasi untuk hubungan yang otentik. Jika kamu menonton video ini sampai akhir, tolong tulis kebijaksanaan bersenjata di kolom komentar. Saya juga akan meninggalkan video lain yang melengkapi topik ini. Saya akan sangat senang jika kamu menontonnya. Saya yakin kamu akan menyukainya. Terima kasih.